Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumu'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang suci nan mulia ini, yang menjanjikan berbagai keutamaan, yang mudah-mudahan kita semua dapat meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bulan ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jum'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan dirinya dan kepada semua yang hadir, dan berharap untuk bisa menyebarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan pada hari ini kepada saudara-saudari yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan diingatkan oleh khatib kepada dirinya dan kepada semuanya adalah kewaspadaan terhadap hati yang keras. Mari kita lewat bulan Ramadan ini mewaspadai kekerasan hati, sehingga hendaknya menjadi salah satu hal yang paling utama yang harus kita capai dan harus kita jaga, khususnya di Ramadan ini, adalah kesalehan dan kebaikan hati. Karena kebaikan hati adalah menunjukkan kebaikan jati diri dan kebaikan jiwa orang itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, bahkan disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat
salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita terdapat satu daging yang apabila daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Namun jika daging ini rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita mendeteksi diri masing-masing. Sejauh mana kebersihan hati kita, sejauh mana terbebasnya hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa menghambat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting untuk kita mengetahui ciri dan tanda hati yang saleh itu. Di antara tanda hati yang saleh, hati yang baik adalah yang mudah terpengaruh dan menerima nasihat yang baik, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bergetar dan terguncang ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita menyebutkan pentingnya kita mewaspadai hati yang keras, khusus di Ramadan ini. Sebab pada tempatnya seharusnya kita bisa melunakkan hati. Pada tempatnya kita banyak mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Pada tempatnya kita banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan siang dan malam, pagi dan petang. Kita mendengarkan, bahkan membaca sendiri firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bisa melunakkan hati. Dan ini adalah ciri orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasa takut, bergetar. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman, yang seharusnya kita mendeteksi diri kita, betulkah kita beriman dan mempunyai hati yang bersih, hati yang tergugah, hati yang berinteraksi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika disebut nama Allah hati kita bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman kita bertambah. Salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan buat orang yang beriman bertalian dengan Ramadan adalah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang diseru adalah orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Namun mari kita jujur melihat orang-orang yang mengaku Islam, yang istilah yang sering kita sampaikan adalah marah juga kalau dikatakan bukan Islam. Macam itu kau dia sengitania seleng. Nana rapi kira malang, dek na puas. Padahal mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, berpuasalah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sementara sebahagian saudara-saudari kita masih biasa meninggalkan puasa padahal tidak punya uzur. Kita tidak ingin membahas tentang puasa. Kita ingin membahas tentang hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hati yang lembut dan halus adalah hati yang menerima cahaya Al-Qur'an, menanggapi seruannya dan berinteraksi dengan pesan-pesannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik omongan, kitaban, yaitu satu kitab, mutasyabihan, yang serupa satu sama lain, mathani, yang berulang-ulang, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, di mana kulit orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menggigil. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit dan hati itu melemah, lembut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha, yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min had, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, di sana bisa dilihat siapa yang hatinya berinteraksi dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, dan menanggapinya dengan tanggapan yang baik. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak terpanggil, hatinya kotor, tidak berinteraksi dengan seruan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menanggapinya dengan panggilan atau dengan tanggapan yang baik,
maka itulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mengkhawatirkan bahwa di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan inilah tempatnya. Lewat puasa inilah kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama kita menyampaikan, kalau Ramadan yang terbuka pintu-pintu magfirah Allah Subhanahu wa taala, lalu masih ada orang yang tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada orang yang luput dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang benar-benar diharamkan kebaikan baginya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, kebaikan hati yang seharusnya menjadi sesuatu yang kita perhatikan pada bulan Ramadan ini adalah menjaganya dengan jangan sampai tetap menjadi orang yang lalai, tetap menjadi hati yang lalai. Sebab kekaratan hati, kekotoran hati, salah satu penyebabnya adalah lamanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena seringnya berinteraksi dengan dosa dan maksiat. Ini yang membuat hati keras. Sehingga penting untuk kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar mereka merasa rendah hati mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang diturunkan berupa kebenaran kepadanya. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab suci sebelumnya, lalu berlalu masa yang panjang dan hati mereka tetap keras. Dan banyak di antara mereka yang fasik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kerasnya hati menghalangi seseorang untuk menerima petunjuk. Dia kehilangan cahaya Al-Quran, dan orang-orang yang demikian berada dalam bahaya yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah orang-orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Az-Zumar ayat 22. Dan orang yang hatinya rusak dan keras, bisikan-bisikan serta rayuan setan dengan mudah dapat menembus dan menghunjam ke dalamnya dengan kuat. Itu yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, linaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Supaya dia menjadikan apa yang dilontarkan oleh setan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Artinya apa yang dibisikkan oleh setan
itu mudah diterima oleh orang-orang yang sakit hatinya. Kalau di Ramadan ini kita mendengar bahwa setan terbelenggu, setan tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syurga dan terbebas dari neraka gampang melakukan perbuatan baik. Tapi mari kita jujur, sekali lagi, masih ada saudara dan saudari kita yang berat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di Ramadan masih ada saudara-saudari kita yang tidak berusaha untuk bagaimana supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti mereka justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang bermanfaat untuk akhirat, ternyata ada saudara dan saudari kita yang bermanfaat untuk dunianya pun mereka tidak lakukan. Tidak bermanfaat dunia, apalagi akhirat, justru digandrungi di bulan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa innalillahi fi kulli fitrin utaqa'u minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali berbuka ada orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam. Bukan hanya malam-malam ganjil, bukan hanya pada malam-malam akhir dari Ramadan, di setiap malam mulai dari awal Ramadan sampai terakhirnya nanti. Tapi mari kita lihat, adakah yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pembebasan dari neraka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Kalau tidak, mari memeriksa hati. Penyebabnya adalah kerasnya hati. Wal'iyadu billahi min dzalik. Salah satu penyebab kesesatan orang Yahudi, padahal mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di tengah-tengah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum yang paling banyak nabinya, paling banyak rasulnya adalah Yahudi. Tapi bagaimana keadaan mereka? Diabadikan dalam Al-Quran, hatinya keras, lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hatimu bertambah keras sesudah itu. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hatimu laksana batu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau ada orang diceramahi pagi dan sore, pagi dan malam, disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertalian dengan maghfirah, rahmat dan pembebasan dari neraka, lalu mereka justru tidak mau mendapatkan itu. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka itulah yang sungguh-sungguh orang yang diharamkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, pada khutbah yang kedua ini, di antara yang bisa melembutkan Al-Qur'an, hati kita adalah bacaan Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud bacaan Al-Qur'an bukan sekedar mengkhatamkannya saja. Bukan sekedar berlomba-lomba berapa kali dia khatam dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Qurannya, tapi tidak ada pengaruhnya pada kesehariannya, tidak ada pengaruhnya pada hatinya, tidak ada pengaruh pada jiwanya, sehingga bangga dengan khatam berkali-kali tapi tidak sholat, khatam berkali-kali tapi hatinya tidak baik kepada sesamanya. Padahal ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan bisa menjadi penyebab penyesalan yang berkepanjangan di hari akhirat kelak. Kita mengulangi lagi apa yang sudah sering kita sampaikan, bahwa ada satu riwayat bertalian tentang perempuan, dan ini bukan hanya perempuan.
Siapa yang punya sifat seperti ini maka termasuk di dalamnya, termasuk laki-laki. Ada seorang perempuan yang terkenal salat, terkenal puasanya, terkenal sedekahnya, banyak amal baiknya, tapi tidak bisa menjaga lisannya karena kekotoran hatinya, selalu menyakiti tetangganya dengan kata-katanya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, dek gaga kesinna. Tidak ada baiknya, meskipun dia terkenal dengan ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Hiya min ahli nar, perempuan itu ahli neraka. Yang sering saya mengatakan bahwa kalau orang yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, banyak amal baiknya, dijamin masuk neraka, maka niya dek nas sempajan. Alenaton na dek nas sempajan, alenaton na dek na puasa, alenaton na dek gaga sedekana, alenaton na dek gaga amal madecena, alenaton na kapau-pau, bega bicara dosa. Pasti lebih utama untuk dijebloskan ke dalam neraka. Wal'iyadu billahi min dalik. Padahal di Ramadan ini sudah pada tempatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bacaan Al-Qur'an kita tidak seperti bacaan-bacaan biasa seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La tahuzzul Qur'ana ka hazzi syi'r wala tanthuruna nasrad daql. Waqifu 'inda hajaibih wa harriqu bihil qulub. Jangan kamu membaca Al-Qur'an hanya seperti membaca puisi. Jangan kamu menyebarkan Al-Qur'an hanya seperti orang yang menyebarkan sajak dan prosa. Tetapi berhentilah, tetaplah menatap keajaiban-keajaiban yang ada padanya. Maksudnya tadabburi apa yang kamu baca. Harriqu qulubakum, dan getarkan hatimu. Bahkan sebahagian ulama mengatakan kalau kita membaca Al-Qur'an, menangislah. Kalau mendapatkan ayat-ayat yang mengkhawatirkan, menangislah. Kalau tidak mampu menangis, pura-puralah menangis. Begitu yang diinginkan, sehingga bisa membuat hati kita luluh, hati kita lembut. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa wala tahuzzuhu hadza syi'r, jangan kamu membacanya seperti membaca syair. Tifu inda ajaibi, berhentilah pada ayat-ayat yang punya keajaiban. Wa harriqu bihil qulub, dan getarkan hatimu. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Ini yang kita garis bawahi. Janganlah salah seorang kamu tujuannya hanya akhir surah. Bagaimana supaya habis dan berhenti. Tapi yang kita mau adalah apa yang kita baca membuat pengaruh pada diri kita. Itu yang kita inginkan, agar hati kita lembut dan bisa menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini sudah kita ingatkan bahwa kalau di Ramadan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku wahai Allah pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadapmu dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa memperhatikan hati kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hati-hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan balasan yang baik seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang rupamu, tidak melihat jasadmu, tapi Allah melihat hatimu dan amalmu.
Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Selanjutnya, untuk bisa menghindarkan hati kita menjadi hati yang keras. Kalau di awal tadi kita menyebutkan yang bisa melembutkan hati adalah Al-Quran, maka yang kedua, jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang bisa mengeraskan hati, yaitu memakan makanan yang haram. Menjauhkan diri, menjaga diri dari melakukan praktek-praktek penipuan, praktek-praktek yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjabarkan apa bentuknya, yang jelas sesuatu yang dengan itu kita mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, tidak halal, maka ini menjadi hal yang bisa merusak dan mengeraskan hati. Kemudian mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang suci dan mulia ini, di hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa hamba-hambanya yang berpuasa, maka semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana wa saddid aqwalana wa ahsin a'malana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka sidqat tawakkuli 'alaik wa husnadh dhanni bik. Allahumma arzuqna quluban salimah wa nufusan mutmainnah nalqaka biha fid dunya wal akhirah. Allahumma la tahjub ihsanaka 'anna. Rabbana ishfi mardana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana.
اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.